Ya, oke Francis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Beras Tua. Oke Francis, saat ini aku sekarang berada di sisi barat stasiun Tebet ya Francis. Nah, jadi kalau kita lihat di belakang ini sekarang trotoarnya sudah lumayan lebar ya sekarang, jadi lebih gampang kalau kita jalan kaki ya Francis. Jadi kali ini kita akan melakukan perjalanan ke IKEA ya. Walaupun seminggu lalu aku udah pernah nge-review ke IKEA itu di Alam Sutera ya. Nah, aku itu bingung mau ke Garden City atau ke Taman Anggrek. Kalau Taman Anggrek itu juga ada IKEA-nya, Francis. Jadi kayaknya hari ini aku mau ke IKEA Taman Anggrek ya, di Jakarta Barat. Dia itu berada di dalam Mall Taman Anggrek, Francis. Nah, jadi nanti kita turunnya itu kalau dekat itu di halte Tanjung Duren. Jadi nanti kita naik 6C, habis itu transit di Depkes atau Kuningan. Nah, itu naik 6M, transit di Denpasar, baru naik 9 atau 9A ke arah Grogol ya Francis. Oke, dulu aku udah pernah nge-review itu ke Mall Taman Anggrek ya, udah lama banget sih. Dan IKEA-nya Alam Sutera itu aku pernah nge-review juga. IKEA Alam Sutera itu pas apa ya, 3 tahun yang lalu, 2022 ya. Kalau penasaran kamu bisa klik di atas untuk linknya. Jadi kali ini kita akan langsung ke sana soalnya udah hampir sore, takutnya macet. Ya udah, kita akan langsung ke sana. Penasaran? Oke, let's go. Ya oke Francis, ini dia. Jadi ya beginilah kalau kita lihat suasana di stasiun Tebet ya. Jadi akhirnya aku putuskan ke Taman Anggrek ya Francis. Tapi kan aku udah pernah ke Mall Taman Anggrek ya. Tapi aku mau ke IKEA-nya. IKEA-nya Alam Sutera. Alam Sutera, sorry. IKEA apa namanya? Taman Anggrek. Ini aku mau menuju ke halte ini ya, Stasiun Tebet 2 by the way. Ini aku mau jalan dulu ya Francis. Nah sekarang tuh enak ya, Stasiun Tebet sekarang sudah ada trotoar ya. Dulu tuh ribet banget kalau kita jalan kaki. Apalagi kalau kita keluar antrian Transjakarta ya. Tadi aku baru turun dari 6D. Dan ini aku mau mencoba dari Stasiun Tebet ke IKEA Taman Anggrek ya, atau IKEA Mall Taman Anggrek lah pokoknya. Dia itu berada di dalam mallnya Francis. Jadi kita nanti turunnya itu di halte Tanjung Duren, atau dulu tuh Es Parman Podomoro City ya Francis. Wah ini enak nih kalau kita jalan ya. Luar biasa ya. Enak sih kalau kita jalan kaki nih by the way. Nah ini kita lebih nyaman kalau kita jalan kaki di sini, nggak terganggu mobil ya. Nah jadi ini kita mau naik TJ 6C ya. Itu tadi baru datang juga sih. Oke, langsung aja gini. Kita jalan dulu nih. Takutnya bentar ya ada berangkat kios lah. Yang ini kayak ini. Gak apa-apa lah, kita tunggu yang belakang aja. Ah ini dia ya. Ini adalah Plaza Stasiun Tebet ya. Beginilah kalau kita lihat nih. Aduh, trek banget lagi nih. Gokil. Nah, ini yang baru datang nih busnya. Oke lah, kita santai dulu nih. Iya, jadi begini ya kalau kita lihat suasana di sisi barat stasiun ya by the way. Nah, ini adalah sisi barat stasiun Tebet, atau kalau kita sebut itu Stasiun Tebet 2, posisinya itu ke arah Kota Kasablanka ya Francis. Ini kok ada 6D pakai mini trans ya. Ini pakai JDM 23 nih. Kalau 6C itu kalau di weekdays dia full JDM 24 ya. Kalau di weekend dia pakai JDM 23 yang batch 1. Ini yang batch 2 tuh dia AC-nya pakai Songzi ya. Oke, jadi pertama kita naik Transjakarta koridor 6C ya. Nanti kita transitnya itu di halte Kuningan atau di Departemen Kesehatan. Oke. Sebelum kita masuk, kita jangan lupa ngetap dulu ya. Oke. Langsung aja kita masuk ya.
Ini jangan lupa kita tap. Asli aja deh. Hasilnya enak banget nih. Nah, ini lebih enak nih kalau kita di belakang. Ya, oke. Jadi ini sekarang kita sudah berada di dalam koridor 6C ya. Sekarang udah hampir jam setengah 4. Jadi bentar lagi kita mau diberangkatkan dari stasiun Tebet 2 ya, Brancis. Dia setiap 15 menit sih kalau di non sibuk ya. Kalau jam sibuk itu biasanya 10 menitan, Brancis. Oke, ini kita diberangkatkan dari stasiun Tebet 2 ya. Jadi halte berikutnya itu adalah halte apa namanya, Cervino Village. Ini adalah halte Palbatu 2.
Jadi ini adalah halte Palbatu 3, seberangnya Kokas. Berangkatnya biar gak terlalu ini sih. Ya ini kita bentar lagi udah mau transit di Kuningan ya. Ya oke Francis, sini kita udah transit ya di halte Kuningan. Sekarang kita mau lanjut naik 6M, transit itu di Denpasar ya Francis. Naik koridor 9 sama 9A. Oke, jadi ini kita lagi nunggu koridor ini ya, 6M ya. Ya, jadi begini kalau kita lihat suasana di halte Kuningan Francis. Coba kita lihat dulu ya. Ini koridor apa nih? Empat D ya. Ini kalau 4D itu dia dari Pulau Gadung ya. Dan di belakang aku itu kayaknya koridor 6A ya. 6A tuh dari Balai Kota tuh ke Ragunan via Kuningan. Jadi nanti kita lanjut naik koridor 6M ya Francis. Oke, sambil kita tunggu koridor 6M Francis. Jadi begini ya, kalau kita lihat suasana di halte Kuningan atau Departemen Kesehatan ya Francis. Jadi aku lagi nunggu 6M, transitnya itu nanti di Denpasar ya, baru naik 9A atau 9 Polos. Turunnya nanti kita turun di halte Tanjung Duren. Soalnya kan ke Mall Taman Anggrek ya, dan IKEA Taman Anggrek itu berada di dalam Mall Taman Anggrek Francis, gitu. Kayaknya ini ya, oh bener nih, pakai Volvo. Wah, dapat yang Volvo. Ya, ini dia. Oke. Diberangkatkan dari halte. Waduh, nyaman nih sini. Suspensinya halus banget kalau Volvo tuh.
Iya, macetnya tuh ke atasnya nih, sampai segini. Ini kita mau turun ke underpass, ini macet ini. Nah, di sini ada pool Sinar Jaya juga ya rupanya. Ramai banget tuh di Mampang. Tapi nggak tahu rutenya kemana tuh. Ya, ini kita belok ke kiri ya. Kita sekarang sudah berada di Gatot Subroto ya. Nah, jadi ini kita mau transit di halte Denpasar. Kalau udah menjelang apa ya, malam minggu ya, ya beginilah. Mau malam Sabtu, kalau udah mau menjelang weekend ya beginilah Brancis. Macet di mana-mana. Di Denpasar ya. Ya, ini tadi kita baru transit ya, Denpasar. Jadi kita tinggal naik koridor 9 atau 9A ya. Jadi kita tunggunya di sini.
masih 1 menitan lah ya. Ya wes lah. Nah, jadi begini kalau kita lihat di halte Denpasar ya, atau halte apa namanya, Gatot Subroto Jam Sostek dulu tuh namanya. Nah, jadi naiknya di sini di pintu ABC, naik 9 atau 9A bisa. Sama-sama turunnya itu di halte Tanjung Duren ya, Francis. 9C itu kayaknya agak ujung sana tuh, Francis. Ya, untung masih belum ramai ya. Ini kebetulan jam 4 sore. Ini biasanya kalau Denpasar tuh ramai sih penumpangnya, Francis, karena deket perkantoran. Ah, ini apa nih? Oh, bukan nih. Ini Mayasari Bakti ya. Itu ada 9C. 9C itu ke Bundaran Senayan. Dia naiknya di situ sekarang, agak ujung sana. Ada 9B ya. Oke, sambil tunggu aja ya, Francis. Di corner 9 ya. Kalau penuh kita yang 9A aja ya. Kayak 9A aja lah ya. Sama aja sih naiknya. Seru banget bro. Yang belakang aja kita. 9A juga turun di Tanjung Duren. Ada lagi yang itu? Oke, makasih dulu Pak. Siap-siap. Pemberhentian berikutnya, Widya Chandra Telkomsel. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Widya Chandra Telkomsel. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Widya Chandra Telkomsel. Pemberhentian berikutnya, Gerbang Pemuda. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Gerbang Pemuda. Please check your belongings and step carefully. Thank you.
Pelanggan yang terhormat, baca koran sambil makan mie rebus. Cakep. Harap menjaga ketenangan di dalam bus. Gerbang pemuda. Pemberhentian kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next, please check your belongings and step carefully. Thank you. Itu ada Epastar tuh. Double decker ya, gokil. Double decker ini apa namanya, Epastar. Kemanggisan. Halte Kemanggisan, Sriwijaya, makanya ada travel. Pemberhentian berikutnya, Kota Bambu. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Kota Bambu. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Kota Bambu. Nah, ini adalah Kota Bambu. Jalan Kota Bambu ya, Kota Bambu Ramat Hitam. Bentar lagi kita mau sampai di halte Tanjung Duren ya.
Berikutnya, Tanjung Duren. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Tanjung Duren. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Ini nanti kita masuknya lewat situ ya, ke dalam Mall Taman Anggrek. Tanjung Duren. Ya oke Bransis, alhamdulillah akhirnya kita udah sampai di Tanjung Duren. Untung nggak padat banget ya Tanjung Duren. Nah jadi ini kita mau menuju ke turun lewat situ ya, ke Mall Taman Anggrek kita masuknya. Akhirnya sampai juga bro. Kalau lurus itu ke CP ya, ke Central Park ya. Aku juga belum pernah ke Neo Soho sih sebenarnya. Next time aja lah. Sama Hub Life juga aku belum sih. Oke. Nah, jadi ini aku mau turun dulu ya. Alhamdulillah. Dan ini ada S11. Baru datang dia. Kalau ini S11 nya baru datang, Bro dan Sis. Jadi nih kita mau langsung ya ke Mall Taman Anggrek. Nggak jauh dari halte ini sih, dari halte apa namanya, Tanjung Duren. Oke, langsung aja nih. Nah ini, langsung kita masuk aja nih bro. Ops. Nah,
masuknya itu lewat sini. Oke. Masuknya itu lewat sini. Nah, ini dia. Jadi masuknya itu di North Lobby ya. Dan yang lobby terdekat itu memang di North Lobby by the way, Francis. Oke, langsung aja ya kita masuk ke Mall Taman Anggrek ya. Oke, ini sekarang kita sudah berada di dalam Mall Taman Anggrek ya. Kayaknya di sini, sekitar sini. Soalnya kalau nggak salah IKEA itu berada di sisi utara ya. Sisi utaranya Taman Anggrek. Lumayan sih. Di mall ini adem banget ya. Nggak sekrodit kayak di CP. Nah, ini kita langsung naik aja nih. Kalau nggak salah IKEA itu berada di lantai 3 dan 4 ya. Kalau 4 itu untuk keluar. Jadi kalau untuk masuknya itu berada di lantai 3. Oke. Langsung aja nih kita naik. Di sini ada toko perhiasan by the way. Ini ada sport station. Kita kan nggak ke Mall Taman Anggrek ya, melainkan ke IKEA. Nah, di sini kita sekarang berada di lantai 1 ya. Jadi kalau ke IKEA itu berada di lantai 3 ya, Francis. Ini kita sekarang berada di lantai 1. Nah, ini dia. Oke, langsung aja kita naik ke sini ya. Langsung aja kita naik. Naik lagi. Ini hari ini aku agak santai sih. Besok kita aku nggak tahu kemana ya. Tapi kalau minggu tuh rencananya aku ke Kalideres lagi tuh dari Sumarekon. Sempat tertunda-tunda gitu. Oke, ini dia. Kita sekarang sudah berada di lantai 2. Nah, itu ada wifi nya tuh IKEA. Nah, kita coba cek dulu ya. Jadi kalau untuk ke musolanya itu ada di lantai 2. Nah, ini kan mau ke IKEA ya. Kalau IKEA itu di lantai 3 untuk masuknya ya. Jadi kalau lantai 4 itu untuk keluarnya tuh. Jadi dia untuk masuknya itu kita lewat ke lantai 3. Oke. Nah, ini dia. Nggak terasa ini kita sekarang sudah berada itu di atas itu udah IKEA tuh. Oke. Langsung aja kita naik ya. Dia berada di sisi utara nih, Francis. Harusnya sih hari ini aku mau ke Garden City, cuma lain kali lah. Mending yang agak dekat dulu di Jakarta. Ini dia adalah IKEA. Wah, ini cocok nih untuk thumbnail ya. Nah, itu ada sign-nya IKEA tuh. Oke, nggak terasa nih kita sekarang sudah berada di IKEA Taman Anggrek ya. Jadi begini.
Ini kalau hari biasa nggak begitu ramai ya Bransis. Dia ya. Ini adalah IKEA Taman Anggrek Bransis. Oke. Kalau untuk kafetaria itu berada di dalam ya Bransis. Ini kan furniture itu apa ya? Bagus banget sih furniture di IKEA tuh. Oke, langsung aja kita masuk ya. Jadi bukanya itu sesuai dengan Mall Taman Anggrek. Ini ya. Jam 10 sampai jam 10 malam. Yaudah, langsung aja kita masuk. Coba kita lihat-lihat dulu ya. Ini kalau hari weekend ramai sih bro. Ini kita lihat-lihat dulu ya. Wah ini enak banget AC ya. Jadi begini ya kalau kita lihat. Oh ini ada TV nih. Wah ini keren banget nih, ada TV nih. Nah jadi di sini ada replikanya ruang tamu ya. Ini kita lihat ini, wis cakep sih. Di sini juga ada meja komputer juga tuh by the way, keren. Nah di sini ada sofa, empuk banget nih. Nah jadi begini kalau kita lihat di ruang tamunya ya, kayak gini, wis keren sih. Cakep sih kalau kita lihat ini. Ini adalah sofanya kayak gini ya by the way. Nah di sini dia ada sofa nih. Sofa ada tempat duduknya juga tuh, gokil ya. Gokil sih, ini keren banget. Jadi di sini adalah showroomnya gitu loh, Bransis. Nah di sini ada yang ekonomis ya, kayak gini ruang tamunya. Wis, sofanya biasa-biasa aja nih by the way. Keren sih. Ini ada replika TV-nya tuh. Ini ada kipasnya lagi nih, gokil, lengkap banget ini, luar biasa. Nah, jadi di sini ada tempat tidurnya gitu ya, by the way. Jadi kita bisa ya apa ya, relax gitu ya by the way. Nah itu, ini ada kasurnya nih, enak banget ini. Nyaman sih. Coba kita duduk bentar. Aduh. Wah, ini mah enak banget ya. Jadi begini ya kalau kita lihat di ruangan ini IKEA, keren sih. Tadi kita nggak usah terlalu panjang. Ini ruang tamu itu kan dia agak muter-muter gitu ya. Jadi kita mau nge-skip ke arah kantin. Jadi kalau misalnya mau ke kantin, nah di situ bisa lewat sini ya. Ada jalan tembusnya nih by the way. Oke. Langsung aja kita mau jalan ke sana. Lantai ini sesuai kayak di Alsut ya. Nah ini adalah menu. Oh ada menunya nih. Meatball combo, harga normalnya 365. Oh, strawberry leci paket ya nih, gokil sih. Nanti kita lihat aja menunya. Meatball kayaknya aku udah pernah sih. Nah ini kita udah langsung ke apa nih, plumbing ya. Nah ini dia. Ini sekarang kita sudah berada di plumbing ya. Ini ada wastafelnya nih. Oke, ini keren banget nih. Di sini dia ada plumbing juga nih by the way. Oh, jadi ini ada pegangan gitu ya, holding ya. Mau jadi keren banget tuh ada holdingnya nih.
Nah, di sini juga ada tempat sikat gigi tuh sama sabun itu. Harga terendahnya 129. Kita coba lihat di situ. Oh, kayak gini ya. Wah, gokil ya. Ini untuk perlengkapan mandi nih, by the way. Nah, seminggu yang lalu kan aku ke Alam Sutra ya. Jadi ya hampir-hampir mirip. Cuma bedanya kalau di Taman Anggrek ini berada di dalam mall Taman Anggrek ya. Nah, di sini ada tong sampah juga nih di sini. Harganya juga standar ya, nggak begitu mahal. Itu ada taruh tisu toilet ya nih. Ya, kita langsung lewat sana aja deh. Ikuti panahnya sih. Nah, di sini balik lagi nih, ada tempat tidur juga nih, by the way. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, di sini ada tempat. Kamarnya luas juga ya. Nih, kita lihat nih tempat tidurnya. Wih. Ini ada tempat untuk bayi ya, Francis. Ada cribnya. Gokil ya. Ini ada tempat mainan anak-anak kecil gitu ya. Luar biasa ya. Nah, jadi di sini dia ada, ini tempat tidurnya untuk anak-anak gitu ya. Ini tempat tidurnya tuh biasa-biasa aja sih. Dan harganya tuh nggak begitu mahal banget ya. Ini aku lihat dulu nih. Nah, yang biasa ini kayaknya 900. Cicilannya 333, 1 juta ya aslinya ini harganya. Berarti hampir 1.300.000 lah. Nggak begitu mahal sih untuk tempat tidur segitu ya, Francis. Nah, begini ya, kita lihat ini. Wis, cakep sih. Jadi ini kayak gini untuk replika. Tadi kan ruang tamu ya, habis itu peralatan mandi, dan ini sekarang kita berada di tempat kamar tidur ya. Ini berbarengan nih. Ini ada untuk suami istri, ini ada anak ini. Ini kayaknya lebih cocok di apartemen sih. Jangan diinjek nih. Bahaya. Karpet ya. Nah, di sini ada toiletnya. Kayak gini untuk replika toiletnya ya, Francis. Nah, di sini juga ada lemarinya juga nih. Oke. Luar biasa ya. Nah, jadi begitu juga ada fotonya juga nih. Gokil ya. Nah, ini. Jadi begini kalau kita lihat ini, kamar tidur tuh kayak gini ya. Luar biasa ya. Nah, jadi ini kita coba lihat dulu sambil kita muter-muter ya. Iya, dulu itu kan pas lebaran ya aku pernah nge-review tuh. Nah, jadi ikuti panah aja nih. Ini baru kamar tidur, kita mau nge-skip dulu ya. Jadi ini ada meja komputer nih. Oke. Jadi ini ada meja office gitu ya. Nah, ini dia ada meja office-nya nih. Ini ada laptop replikanya nih. Gokil. Jadi kayak gini untuk meja office-nya ya. Tuh. Keren banget ya. Ini ada meja office-nya lagi nih. Ya, jadi ini sekarang aku berada di meja kursi duduk ini ya. Ini adalah kursi komputernya. Wah, ini enak nih kalau kita nyandar di kepala. Aduh, lega banget nih. Dan geser dikit. Ini lega banget nih kalau kita duduk nih.
Jadi enak nih kalau kita mau ngerjain komputer gitu ya. Kayak misalnya aku kalau mau ngedit video, ini enak banget nih kalau kita duduk gini ya. Dan ini mejanya nih kayak mirip banget kayak di meja podcast ya. Ya ini mirip-mirip kayak di podcast gitu by the way. Lumayan. Jadi begini, tadi kursinya empuk banget, enak. Nah ini kita mau jalan. Ini kayaknya tempat mainan anak-anak ya nih. Oke, ini sekarang kita berada di dunia anak-anak IKEA ya, Francis. Jadi begini kalau kita lihat ini di dunia anak IKEA. Jadi masih muter aja. Gak apa-apa, ini kita pengalaman banget ini. Ya, jadi tadi barusan dari komputer, ini sekarang kita berada di tempat mainan anak-anak gitu ya. Dan di sini banyak banget jualan boneka ya. Di sini kayaknya boneka hiu nih. Nah ini di belakang aku ini ada boneka hiu. Gokil ya. Nah jadi begini ya. Dan ini tadi kita sekarang berada di tempat mainan anak-anak. Dan ini ada cribnya juga ya nih by the way. Nah ini ada tempat untuk apa ya, alat untuk bayi gitulah pokoknya. Nah ini ada boneka-boneka juga nih, boneka kecil ya, bukan boneka besar. Nah di situ juga ada kursi untuk anak kecil ya, kayak balita gitu kayaknya tuh, Francis. Harga terendah 249. Kita nggak terasa kita udah sampai ke ini ya, kafetaria bro. Oke. Ini aku mau menuju ke kafetaria dulu nih sebelum kita ke atas. Nah, kita coba lihat ya. Kafetaria ini udah langsung nih bro. Ah ini enak nih, gak rame nih. Kayaknya kalau pesen itu harus online ya. Lewat kayak McD gitu kayaknya tuh. Tapi untungnya nih gak rame ya. Jadi begini kalau kita lihat di restoran Swedia ya. Nah, ini dia. Coba kita lihat menunya apa ya di sini yang paling murah ya. Gue penasaran banget nih. Apa yang salmon itu ya? Gue penasaran juga sih. Atau hamburg steak. Wah, hamburg steak agak mahal banget sih. Atau meatball. Meatball kemarin udah makan sih. Ini aku mau beli apa ya? Meatball atau apa ya? Aku bingung nih. Itu pakai saus apa sih? Coba kita lihat dulu. Gue mau lihat-lihat dulu menunya apa. Ada pancake juga, ada prawn bowl. Oh, ada supnya juga tuh. Apa ya? Kayaknya kita coba salmon cod balls itu ya. Itu pakai saus apa nih? Dill, chill. Sausnya apa sih? Coba kita lihat dulu. Nah, kita lihat dulu di sini. Wah, bingung. Aku agak ragu-ragu juga sih makan pakai saus dill. Saus dill tuh apa ya? Gluten susu. Ya udahlah, kita coba aja ya. Yang salmon yang lagi promo tuh tadi. Nah, jadi kita pesannya itu di sini. Nah, ini nih. Jadi pembayarannya kita bisa pakai debit juga bisa pakai QRIS kalau nggak salah ya. Ya udah, ini aku mau pesan makan dulu. Kita coba dine in dulu. Nah, aku mau pesan yang salmon aja ya. Kemarin kita udah coba yang Swedia ya. Oh, udah ya. Salah. Ya, ini aku pesan tadi salah, kelebihan tadi tuh. Nah, ini aku mau pesan apa ya? Tambahan apa ya? Prawn. Kemarin udah nugget ya. Kita coba minuman dulu ya. Aku tuh mau nyari lemon tea ya. Aduh, gak ada ya. Yang ada susu, ada teh, soft drink ya. Oh, ini nih, soft drink. Soft drink sama tambahannya apa ya?
Ini prawn bowl soup aja ya. Gue penasaran juga nih. Oke. Wah, mahal banget ya. Ya udahlah, sekali-sekali aja kita coba ya nih. Ya, oke Francis. Jadi ini aku pesen apa namanya? Salmon meatball ya nih. Harganya lagi promo 55.000 ya Francis. Ini pakai mashed potato, pakai brokoli. Ini brokolinya enak nih, dia direbus soalnya nih. Ini tadi aku tambah saus sambal ini. Nah ini kayaknya enak banget ini. Soalnya nih kayaknya pertama kali aku makan ini. Dan aku juga pesan yang baru. Ini yang apa namanya? Prawn bowl soup ya. Nah ini adalah sup udang gitulah pokoknya nih, sup siomay itu dimsum gitulah by the way. Nah begini kita makannya. Wih, ini enak banget ya Francis. Ini kalau pakai mashed potato, kalau menurut aku kenyang sih Francis, dan jauh lebih sehat kalau kita makan ya Francis. Ya beginilah kalau untuk makanan-makanan orang Eropa ya Francis. Nah jadi ini sekarang aku berada di kafetaria nih Francis. Jadi ini kalau kita setelah di kafetaria udah langsung ke lantai 4 ya. Lantai 4 ini kayaknya kita udah pas mau keluar dari IKEA Francis. Gitu Francis. Nah enaknya kalau di hari biasa itu nggak ramai banget ya. Beda kalau di weekend kayak hari Sabtu kemarin itu di Alam Sutra ya maklum lah ramai banget. Tapi kalau di sini enaknya ini dia tidak ramai banget. Oke, ini aku mau makan dulu. Selamat makan. Nah jadi di lantai 3 ini tadi aku barusan makan. Ini aku barusan habis makan by the way. Nah jadi ini kita lihat dulu. Ini kita bisa refill gratis ya di sini. Soft drink. Kalau mau habis soft drink itu gratis ya. Ini bisa refill di sini Francis. Oke, jadi kalau enaknya di hari biasa nggak ramai banget ya. Ini kalau mau ngambil saus di sini ya Francis. Itu ada sendok garpu. Nah di sini dia ada saus sambal dan ada saus tomat juga ya. Nah ini kalau orang Indonesia kan sukanya sambal ya. Jarang kalau saus tomat. Ya, jadi beginilah kalau kita lihat di kafetarianya. Kenyang sih aku, baru habis makan. Enak. Tadi juga sup apa ya? Dimsum udangnya enak banget tuh. Harganya 15.000. Ya lumayan makan ikan. Bosan sih kalau aku makan meatball ya. Jadi tadi aku coba yang codball nih enak banget nih. Tadi aku makan itu yang salmon codball. Itu memang enak banget itu. Dan kenyang kalau kita makan mashed potato. Karbohidrat tapi kenyang lah. Mashed potato tuh jauh lebih sehat daripada french fries ya. Ini kita mau ke lantai 4 itu di sini ya. Langsung aja kita naik ke sini Francis. Nah, jadi ini ada bahasa Swedianya gitu ya. Di bawahnya selamat makan. Bahasa Swedianya itu smaklik maltit ya. Smaklik maltit, dan itu bahasa Swedianya selamat makan. Keren ya. Ini kita mau naik ke lantai 4. Barusan kita habis makan sih. Ya, langsung aja naik di sini. Ini berarti kita udah sampai ke lantai 4 ya. Lumayan sih, kenyang. Ini aku mau keluarnya ada nembusin nggak ya? Oh jadi ini adalah karpet ya. Oke, jadi ini kita sekarang sudah berada di kawasan karpet Market Hall, Jalan Pintas ya. Ini kita langsung ke kanan aja ya. Bisa nggak ya? Lewat sini aja lah biar nembus keluar. Soalnya agak muter. Nah ini kita sekarang sudah berada di sini ya. Oke, ini keren nih. Ini kayaknya lebih keranjang, apa namanya? Oh, ini tempat cuci ya. Ini untuk
tempat untuk mencuci pakaian ini Bransis. Tuh kayak ada tas belanja gitulah pokoknya. Oke, ini kita udah nembus menuju keluar nih. Oh, ini raket untuk basmi nyamuk ya ini. Ini ada raket juga nih jualannya. Ini kayaknya jual lampu ya di sini. Oke. Jadi begini untuk IKEA. Nah itu. Ini kayaknya untuk kamar mandi nih. Lampu LED-nya gitu ya. Lampu dinding nih kayaknya nih. Oh iya deh, ini untuk lampu dinding nih. Nah itu kayaknya cerminnya cocok untuk di kamar mandi gitu. Oke. Ya beginilah kalau kita lihat ini. Jadi di sini lampu dindingnya kayak gini. Wah, keren banget ya. Nah, jadi begini kalau kita lihat ini di IKEA Taman Anggrek. Oke, kita jalan aja ke sana ya. Gue penasaran sih. Kita belok ke kanan. Ini AC-nya lumayan dingin juga ya. Ini kayaknya untuk lampu di ceiling ya, di apa? Kanopi. Nah, jadi lampunya nih kayak gini. Wah, keren sih. Nah, ini kita lurus lagi. Ini kita menuju ke jam ya. Jadi dia juga jual jam dinding juga nih. Nah, ini dia. Dia juga ada jual jam dinding juga nih. Gokil ya. Ini kalau weekend biasanya ramai sih Bransis di IKEA. IKEA tuh pasti ramai kalau di hari weekend. Soalnya kan pada cari barang-barang apa ya yang digunakan untuk di rumah ya Bransis, atau di apartemen, atau kayak di rusun gitulah pokoknya. Nah, ini ada jam. Nah, ini di sini ada bingkai foto ya. Dia juga jualan bingkai foto juga. Gokil. Nah, ini juga dia jual tanaman juga ya. Ini kita mau menuju ke small furniture nih. Oke, langsung aja deh kita ke sana. Jadi di sini juga ada sofa juga ya. Wah, keren sih. Jadi ini sekarang kawasan perakitan ya nih. Ini sekarang berada di lantai 4 ini, Bransis. Oke, langsung aja deh. Wah, ini nggak terasa, ini udah sampai. Nah, ini adalah pojok diskon ya. Alhamdulillah, kira kita udah sampai. Tadi nggak mau terlalu panjang sih, jadi aku agak nembus tadi tuh. Nah, di sini dia ada pojok diskon ya. Ini diskonnya itu 70%. Wah, keren sih. Ini ada tempat duduk juga nih di sini. Ini adalah harga terendahnya ya. Ya, jadi begini kalau kita lihat di IKEA Taman Anggrek ya. Itu kalau kita keluar tuh ke apa ya? Kafenya kayak ya. Kalau di lantai 3 itu kafetaria, ke kantinnya gitu. Jadi lebih ke makanan ala-ala Swedia gitu, Bransis. Tinggal keluar aja nih, Bransis. Ini kalau tanpa pembelian di sana ya kita keluarnya. Oke, langsung aja nih kita udah keluar aja ya. Ini kita udah deket kawasan es krim ini. Ya, oke, ini kita sekarang sudah pas keluar ya nih. Ya udah, ini kita mau keluar dulu ya nih. Nah, keluarnya tuh lewat sini.
Ya, oke, ini dia akhirnya sudah keluar ini. Ini kita sekarang sudah berada di lantai 4. Ini kita udah keluar di lantai 4-nya ya. Nah, ini dia. Jadi di Karenaku ini ada Bistro Swedia. Tuh. Cakep ini. Jadi kalau untuk replika rumah itu berada di lantai 3 ya, Francis. Jadi begini, di Karenaku itu juga ada bistro ya, bistronya Swedia. Posisinya di bistronya IKEA ya, Francis. Dan di sini rupanya bisa untuk nge-refill minuman ya di sini. Cuma di sini dia nggak ada kursi, beda kalau yang di kafetaria tadi ya, Francis. Ini kalau mau beli snacknya ini berada di lantai 4, Francis. Itu juga ada jual hotdog juga. Itu kayaknya gue mau beli gyoza juga tuh, harganya tuh 15.000 tuh. Nah itu di situ kalau mau jajan di sini nggak begitu mahal ya, harganya tuh murah, cuma 15.000 tuh kalau gyoza, sama siomay itu kalau nggak salah 12.000. Nah jadi biasanya ini pada hangoutnya di sini bro. Nah di sini kalau mau es krim ada juga ya di sini, Francis. Ya oke, kayaknya sampai sini aja untuk vlog kali ini, Francis. Yaitu kita sudah nge-review cara ke IKEA Taman Anggrek dari Stasiun Tebet ya. Dan dulu itu terakhir kali aku pernah nge-review itu pas di tahun 2022 ya, pas bulan Lebaran kalau nggak salah ya. Itu udah 3 tahun yang lalu tuh. Nah jadi mumpung aku mau ke IKEA ini, aku penasaran. Dan ini aku bikin tips cara ke IKEA Taman Anggrek atau Mall Taman Anggrek dari Stasiun Tebet menggunakan Transjakarta 6C 6M dengan 9A ya, Francis gitu. Ya oke, Francis, mungkin itu aja ya untuk vlog kali ini. Alhamdulillah akhirnya kita sudah nge-review cara ke IKEA Taman Anggrek di Jakarta Barat dari Stasiun Tebet Jakarta Selatan ya, Francis. Jadi kalau Francis yang mungkin agak malas ke Alam Sutra atau ke JGC, ada yang jauh lebih dekat yang berada di Jakarta, yaitu di sekitar Tanjung Duren ya, atau pokoknya di Es Parman Podomoro City lah, Francis dulu tuh. Jadi dia berada di dalam Mall Taman Anggrek, Francis. Jadi ini kita sekarang berada di dalam Mall Taman Anggrek itu ya, gini lah, kalau di dalamnya tenan ini juga ada IKEA ya, Francis. Jadi di sini makanannya ini enak sih, untuk makanan-makanan ala Eropa gitu ya. Tadi kan pas di Alam Sutra tuh aku udah pernah coba ini ya, meatball Swedia ya, itu harganya 60.000. Nah ini aku penasaran mau mencoba yang ini, salmon codball. Nah ini ya, ini aku pesen yang salmon codball, harganya ini sekitar 55.000 ya. Oke, jadi begitu, Francis. Jadi kalau mau jalan-jalan ke IKEA Taman Anggrek itu bisa banget menggunakan transportasi umum, khususnya untuk Francis yang tinggal di sekitar Stasiun Tebet. Nah itu gampang banget. Dan dulu itu aku udah pernah nge-review itu ke Mall Taman Anggrek. Kalau penasaran kamu bisa klik di atas ya untuk linknya. Jadi untuk cara ke Taman Anggrek IKEA IKEA Taman Anggrek itu gampang banget. Pertama, kita naik Transjakarta Koridor 6C. Rutenya itu Stasiun Tebet ke Departemen Kesehatan atau Kuningan, lalu transit di halte Kuningan. Nah itu nanti naik koridor 6M, rutenya itu ke arah Blok M dari Stasiun Manggarai. Baru deh nanti kita kalau transit itu di Denpasar. Nah jadi transitnya itu di Denpasar, baru kamu nanti bisa naik koridor 9 atau koridor 9A ke arah Pluit atau Grogol ya. Dan kebetulan tadi aku cari yang agak kosong, yaitu naik 9A. Tadi aku naiknya itu dari PGC ke Grogol, dan turunnya itu di halte Tanjung Duren. Keluar dari halte, jalan dikit aja, paling cuma 200 meter jalan kaki, baru deh itu kamu nanti langsung menuju ke Mall Taman Anggrek di lobi utara masuknya. Mentok dikit nanti ketemu ada eskalator naik ke lantai 3. Untuk masuknya itu ke situ ya, kalau misalnya mau ke kafetaria atau kalau cuma mau lihat-lihat
apa ya, replika studio gitu, kayak ruang tamu, kamar mandi, bahkan ruangan kerja gitulah, kayak ruang komputer gitulah, by the way Francis. Oke, itu aja untuk vlog kali ini, dan terima kasih sudah menonton di channel Wirasti Walk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video Francis.